مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سيد خلق شمس الحق متسم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم له فرد حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الوجود وروح الكون بهجته زين السمائر والادب والسيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الكرم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلفان بهذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tafsir Jalalain, ya. Kita akan melanjutkan pada ayat yang berikutnya yaitu ayat yang ke-103 dari surah Al-Baqarah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum ay al-yahud amanu bin nabiyyi wal qur'ani wattaqau iqabullahi bitarki ma'asihi kasihri wa jawabu law mahzufun ay la asibu dalla alaihi lamasubatun sawabun wa huwa mubtada wallamu fihi lil qasam min indillahi khair khabaruhu mimma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun annahu khairun lima asaruhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu linnabiyyi ra'ina amrun minal mura'ah wa kanu yaquluna lahu zalika wa hiya bilughatil yahud sabbun minar ru'unah fasaru bizalika wa khatabu bihan nabi sallallahu alaihi wasallam fanahal mu'minuna anha wa qulu badaluha unzurna ay unzur ilaina wasma'u ma tu'maruna bihi sima'u qabul walil kafirina azabun alim mu'limun huwa an-nar wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-103 ini Allah Subhanahu wa taala, ya, masih akan menjelaskan dan juga menyerukan
kepada orang-orang Yahudi, ya. Yang dalam hal ini Allah katakan walau annahum, ya, seandainya saja mereka, ya. Siapa itu mereka? Al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi, ya. Kalau bahasa kitanya, kalau aja tuh orang Yahudi, ya, tuh. Amanu, mereka mau beriman, ya. Nih, ini sebenarnya ya bukan suatu hayalan, bukan. Ya. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi dan yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Allah dan juga terhadap para nabi yang Allah utus kepada mereka. Ya. Ini bahasa Allah dalam Al-Qur'an sangat indah sekali, sangat lembut sekali. Ya, tuh. Tidak dengan kasar, ya. Kalau kasar sih sebenarnya boleh aja Allah bilang, "Lo beriman nggak lo?" Kan gitu. Ya. Tapi dengan ungkapan kata-kata walau annahum, ya, seandainya mereka itu, yaitu orang-orang Yahudi, amanu, mereka mau beriman bin nabi, ya, dengan atau kepada nabi, ya, yang Allah utus kepada mereka, wal Quran, dan juga begitu, ya, begitu pula dengan kitab suci Al-Qur'an, ya, tuh, wattaqau, ya, dan mereka bertakwa. Apa sih artinya takwa? Ya, takwa artinya itu dia takut kepada Allah. Ya, takut artinya dia takwa itu artinya imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Ya, tuh, melakukan apa yang menjadi perintah Allah dan juga meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Tuh, ya, artinya apa di sini dijelaskan wattaqau iqabullahi. Ya, mereka takut akan adanya apa itu? Iqab Allah. Ya, akan adanya apa? Siksaan Allah. Ya, yang Allah akan berikan kepada mereka tuh. Ya. Apa lantaran kok Allah akan berikan, ya, tuh, siksa kepada mereka? Ya, kalau mereka aja mau beriman, ya, iman kepada para nabi, iman kepada kitab suci Al-Qur'an, ya, nggak mungkin Allah akan berikan apa? Siksaan. Ya. Nah, lantaran nih orang-orang Yahudi dia tetap kekeh beriman nggak mau, ya, tuh, yakin kepada para nabi, iman kepada Al-Qur'an juga dia nolak, ya. Akhirnya Allah akan berikan apa? Ya, siksaan tuh, ya. Nah, di sini dikatakan disuruh bertakwa. Maksudnya apa? Bitarki ma'asihi. Ya, yaitu dengan cara meninggalkan segala perbuatan-perbuatan maksiat ataupun perbuatan-perbuatan dosa. Kasihri, seperti apa itu? Berbuat sihir atau belajar ilmu sihir. Ya. Nah, ini kan sihir kemarin kita sudah pelajari. Ya, jangankan kita nyihir orang, jangankan kita nyantet orang, jangankan kita nelu orang, ya. Tuh, kita belajar ilmu sihirnya aja udah apa ya? Udah dosa. Ya, udah dilarang dalam agama Islam. Ya, kenapa? Karena ilmu itu, ya, sihir itu sangat apa? Sangat sangat membahayakan untuk dirinya pribadi dan juga untuk siapa? Untuk orang lain. Tuh, ya. Kata Allah, kalau kamu mau tinggalkan perbuatan maksiat yaitu seperti berbuat sihir, ya, tuh, maka akan apa? Akan Allah tidak berikan siksa, ya. Tapi ya itulah namanya orang-orang Yahudi, ya, orang-orang yang bengal sebelah bahasa kita itu. Ya, akhirnya tetap nanti Allah akan berikan apa? Siksaan kelak baik di alam kubur apalagi nanti di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tuh. Wa jawabu, ya, lau mahzufun, ya. Itu
Jadi jawab yang merupakan lau di sini mahzub. Ya. Tadi kan ada kata-kata lau annahum atau walau annahum. Ya, jawab launya di sini mahzub. Apa itu mahzub? Dibuang. Ya. Tuh. Ini kenapa tuh dibuang? Nanti akan jelaskan ada di bawahnya tuh. Ya, tuh. Aila usibu dalla alaih. Ya, pasti aku akan apa? Memberikan pahala ya ataupun ganjaran kalau mereka tuh orang-orang Yahudi mau beriman dan dia mau apa? Takwa atau takut kepada Allah dengan cara meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat tuh. Ya, tuh. Dalla alaihi ya. Nah, balasan yang besar yaitu berupa pahala itu yang menyebabkan dia itu kalau mau apa ya? Meninggalkan perbuatan maksiat-maksiat tadi ya. Lamasubatun ya, lamasubatun yaitu berupa apa? Pahala ya. Sawabun wa huwa mubtada. Ya, sawab di sini kan masubah berasal dari kata sawab, ya. Nah, itu bentuknya mubtada. Ya, apa sih mubtada itu? Kalau kita belajar ilmu nahu, namanya mubtada itu adalah kullu ismin ya fi awalil kalimah. Ya, setiap isim yang berada di awal kalimat namanya apa? Mubtada. Ya, seperti saya katakan haza kitabun. Ya. Haza ini isim bukan? Isim. Isim apa tuh? Ya, haza. Isim isyarah. Ya, isim isyarah yang mana? Untuk dalla alaihi qarib, untuk menunjukkan bendanya ini dekat. Ya, berarti haza ini sebagai apa? Mubtada. Ya, jadi semua ya kalimat isim atau kata isim yang berada di awal kalimat itu namanya mubtada. Ya, tuh. Nah, di sini masubah ya itu adalah merupakan apa? Merupakan mubtada. Loh, kok ada lamnya? Lam masubah. Di sini jelaskan wallamu fihi lil qasam. Ya, lam yang ada ya nempel di kalimat lam masubah ini lamnya sebagai lamu lil qasam. Lam yang digunakan untuk apa ya? Sumpah. Ya. Demi Allah, sumpah kalau bahasa kita tuh. Pasti tuh orang kalau mau beriman Allah pasti kasih apa ya? Pahala. Ya, bukan sekedar masubah tapi la masubah. Ya, kenapa? Karena sini lamnya ini sebagai lamu al qasam atau lam lil qasam, lam yang menunjukkan untuk apa? Sumpah. Ya, tuh. Baik. Min indillahi khair. Ya, tuh. Dari sisi Allah itu pasti lebih baik. Ya, artinya pahala yang Allah akan berikan kepada mereka itu pasti lebih apa? Lebih baik. Ya, nggak ada tuh yang namanya pemberian Allah kepada seorang hamba tuh nggak baik, nggak ada. Ya, ada ustadz tuh orang dikasih sakit nggak enak ya. Jangan lihat secara zahirnya. Ya, zahirnya memang yang namanya orang sakit itu nggak enak. Ya, zahirnya. Ya, tapi hakikatnya dong. Ya, kalau kita bilang bahasa bahasa kerennya, kita lihat dong filosofinya. Ya, tuh hikmah dibalik Allah memberikan penyakit kepada seorang hamba, ya itu bisa jadi sebagai satu sarana, satu wasilah Allah bakal ngapain? Satu, Allah bakal ampunin dosa itu orang. Ya. Yang kedua, bisa jadi tuh orang bakal diangkat derajatnya oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah sangat cinta sama dia. Ya, tuh. Nggak ada ya. Semua orang di dunia ini pasti bakal menerima apa? Ujian, cobaan. Ya, tuh. Makanya Allah bilang dalam Al-Qur'an ahasiban nasu ayyaqulu amanna
Ya, apakah mereka mengira cukup mereka mengatakan amanna, kami telah beriman katanya itu. Wahum la yuftanun, kemudian mereka enggak diuji, kagak ada. Ya. Pasti mereka bakal diapain? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang kayak kita, orang biasa. Ya, para nabi, para rasul dapat ujian enggak? Ujian mereka Pak jauh lebih berat, jauh lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya. Lah kalau kita mah ujiannya enggak seberapa. Ya. Penyakit contohnya. Ya. Ada orang enggak penyakit 18 tahun. Penyakitnya itu menjijikkan. Ada enggak sampai 18 tahun? Kayaknya belum ada. Ya. Tapi lihat Nabi siapa itu yang sakit sampai 18 tahun? Nabi Ayub. Ya. 18 tahun tuh dia sakit kulit, Pak. Ya, jangankan orang lain, bininya sendiri aja merasa jijik sama dia. Ya, bininya. Ya, apalagi orang lain. Tuh. Tapi Nabi Ayub sadar, ini bukan suatu azab. Kenapa? Kalau yang namanya azab, Pak, sesuatu yang enggak enak kita ya dapetin lantaran dosa kita itu namanya azab. Ya. Tapi kalau kita orang baik-baik, la qadarullah dapat sesuatu yang enggak enak, berarti itu lagi apa ya? Diuji. Ya, diuji kita, Pak. Ya, kecuali kita memang nakal, suka maksiat. Ya, tuh. Berarti Allah kasih apaan tuh? Azab berarti, bukan ujian. Tapi kalau buat orang-orang yang beriman, yang dia itu tidak melakukan dosa, ya, dia udah berusaha menjaga yang terbaik, tapi la qadarullah terjadi yang enggak enak menurut akal kita. Berarti tuh Allah lagi ngapain? Lagi nguji kita, bukan lagi mengazab kita, bukan. Ya, nah kita di situ disuruh apa dah tuh? Sabar. Ya, disuruh apa tuh? Nerima. Ya, Allah sudah bilang, ya, fa iza maritu fahuwa yashfi. Aku yang memberikan penyakit dan aku juga yang bakal ngapain? Memberikan kesembuhan. Tuh, ya. Dokter itu mah cuma perantara aja, Pak. Ya, dokter mang tahu penyakit kita kalau kita nggak kasih tahu. Ya, bapak-bapak datang ke rumah sakit yang paling mahal. Begitu bapak masuk ke ruang dokter, dokter bilang apa? Keluhan bapak apa? Ya, kita bohongin juga kita punya penyakit sakit perut. Kita bilang pala ini puyeng mulu. Dokter tahu nggak? Nggak tahu. Dipercaya. Ya, dipercaya dikasih obat apa nih? Ya, dikasih obat pusing. Padahal perut kita yang sakit. Ya, tuh. Kan dokter begitu kan? Ya, dia nggak akan tahu sebelum apa? Sebelum dia nanya atau sebelum dia memeriksa kita. Tuh. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala nggak perlu kayak gitu-gitu. Ya, penyakit dari Allah, Allah yang bakal menyembuhkan. Dokter, ya, orang apa namanya itu alternatif. Itu hanya perantara atau wasilah doang. Ya, itu. Ya, jadi kita jangan terlalu ya mengkulturkan atau mengkultuskan sesuatu yang orang lain berikan kepada kita, kita langsung mengatakan ya Allah tuh dokter hebat banget ya. Bisa menyembuhkan penyakit yang orang lain atau dokter lain nggak bisa apa ya, menyembuhkan. Bukan, kebetulan Allah kasih kita cocok sama dokter si A. Ya. Ini dokter ilmunya kan sama. Ya, tuh. Ada dokter aja kan, ada dokter umum, ada dokter khusus, ya kan? Ada dokter hewan. Ya, lah coba dokter hewan suruh meriksa kita. Bisa gak? Ya kagak. Ya, dokter hewan lain jurusannya. Ya, namanya dokter bukan? Dokter. Ya, dokter aja ada dokter orang gila ada gak? Ada. Ya. Tuh, nah itu ya hanya sebagian apa itu? Ilmu saja yang Allah apain? Yang Allah berikan. Tuh, ya, tuh. Khabaruhu ya. Nah, kata khair di sini ini merupakan apa? Khobar. Mubtada'nya mana? Kok ada khobar? Kalau ada khobar pasti ada mubtada. Mana mubtada'nya? Mana?
Ya, tadi masubatun. Ya, jangan ngelamun, Pak. Ada mubtada pasti ada apa? Ada khobar. Ada gula pasti ada semut. Ya. Tuh, nggak mungkin ada khobar, ada mubtada doang, khobarnya kagak. Atau ada khobar doang, mubtada kagak. Pasti. Ya. Ada fiil pasti ada fa'il. Ya. Ada pekerjaan pasti ada yang ngapain? Yang ngerjain. Nggak mungkin. Ini air memang datang sendiri nih. Nggak ada. Ya. Tuh, pasti ada yang ngapain? Yang nyediain. Nah, yang nyediain itu namanya si fa'il, bukan fa'ul, fa'il. Terpaul lagi salah, awas ya. Fa'il artinya orang yang mengerjakan. Ya, tuh. Baik. Jadi khair di sini sebagai apa? Khobar dari masubah. Ya, tuh. Mimma syarau bihi anfusahum. Ya. Jadi ya di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka transaksikan terhadap diri mereka. Ya, mereka kan mentransaksikan bahwasanya nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka itu cuma bisa sihir doang. Kan mereka bilang begitu, tuh. Ya. Tuh. Mereka bisa ini, bisa itu. Ah, itu mah sihir. Padahal bukan sihir, tapi apa? Mukjizat. Masa nabi dikasih sihir? Ya, nggak ada. Ya, padahal itu adalah sebuah mukjizat, ya, satu bukti yang Allah berikan kepada para nabi untuk membuktikan, ya, bahwasanya para nabi dan rasul ini adalah apa? Benar-benar utusan Allah dan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain selain para nabi dan rasul. Saya tanya para wali, dia bisa punya mukjizat gak? Wali punya mukjizat gak? Gak ada. Ya, tuh. Ada gak wali sekarang dinobatkan jadi wali, ada gak? Gak ada. Ya, masa wali dinobatkan, diangkat menjadi waliullah, ya, dilantik, mana ada waliullah dilantik? Ya, nggak ada. Waliullah itu Allah yang ngasih. Ya, al wali la ya'rifu illal wali. Ya, seorang wali dia nggak tahu dirinya wali kecuali wali yang tahu. Awas, nggak bisa orang ngaku-ngaku aneh wali nih. Ya, wali murid kali. Ya, atau wali kelas mungkin. Wali santri, jangan ngaku-ngaku wali nggak bisa diapain, ya, dibuat-buat, ya, tuh. Allah sudah katakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah para wali Allah itu, ya, tuh, la khaufun, mereka tidak punya rasa takut sedikit pun, ya, tuh, walahum yahzanun, nggak ada perasaan sedikit pun rasa sedih, ya, tuh. Takut kali kepada seorang penguasa, nggak ada. Takut kali kepada seorang musuh, nggak ada. Ya, tuh. Dia takutnya hanya kepada siapa? Allah. Nggak bisa kalau orang ngaku-ngaku menjadi seorang wali. Apalagi ada istilah pelantikan waliullah. Ya, ada yang kagak. Saya baru dengar, baru zaman sekarang doang tuh ada pelantikan menjadi waliullah. Di apa istilahnya tuh? Dibaiat, ya, menjadi waliullah. Yang lantik siapa? Lu siapa emang? Ya, kalau lu ngelantik waliullah, lu lebih dari wali. Ya, tuh. Padahal yang namanya, ya, tuh, tokoh para wali itu siapa? Siapa tuh? Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuh, ya. Tuh, apa namanya itu? Imam para wali. Ya. Ketahuan mereka yang menyebut beliau adalah sebagai apa? Imam para wali, bukan orang-orang. Ya, Allah yang memberikan itu. Jadi nggak boleh sembarangan, ya. Jadi kalau kita nggak tahu, mendingan jangan asal apa ya? Jangan ngomong, ya. Nggak sekalian lo ngaku jadi malaikat, ya. Dilantik sebagai malaikat zaman Nuh, ya. Itu nggak ada malaikat punya nafsu, ya. Malaikat kawin, mana ada malaikat kawin, ya. Malaikat itu nggak punya nafsu, ya. Tuh, baik, ya. Lau kanu ya'lamun, ya, seandainya mereka itu apa? Tahu.
ya, bahwasanya pahala yang Allah akan berikan kepada mereka tuh kalau mereka mau beriman kepada para nabi, kalau mereka mau beriman kepada kitab suci Al-Qur'an, ya. Tuh pahala yang Allah bakal berikan kepada mereka tuh nggak tanggung-tanggung, tapi mereka nggak yakin. Ya, gimana sih orang nggak yakin? Susah, Pak. Ya, tuh. Padahal bukti-bukti Allah sudah tunjukkan. Ya, tuh. Nih gue ngutus nabi. Ya kan, nabi yang gue utus nggak sembarangan orang. Dia bisa ini, bisa itu untuk membuktikan. Ya, kalau orang biasa nggak mungkin bisa dikasih apa? Ya? Kelebihan seperti ini. Ya, tuh berupa mukjizat. Ya, itu. Annahu khairun, ya, bahwasanya pahala yang Allah akan berikan kepadanya itu lebih baik, ya. Lama asaruhu alaih. Seandainya mereka tahu tuh Pak tentang betapa indahnya balasan pahala yang Allah akan berikan kepada mereka orang-orang yang mau beriman, pasti mereka nggak akan sibuk-sibuk ngurusin hal-hal yang lain. Ya, ngapain sih capek-capek kita cari ya bukti ya mencari Tuhan. Tuhan dicari kagak ketemu. Ya, tuh. Yang perlu kita ngapain? Meyakini saja, mengimani. Ya, kan disuruh oleh Allah dalam hadis kursi, ya, tafakkaru fi khalqillah. Ya, kita disuruh berpikir tentang penciptaan Allah nih. Ya, ciptaan Allah kan banyak nih. Ya, ada bumi, ada langit, ya. Ini Pak, kita hidup di bumi. Di dalam bumi ada bumi lagi enggak? Ada, ya. Kita pernah ke laut, ya. Itu dalam laut ada laut enggak? Ada. Ya, kita pernah naik ke atas gunung. Dalam gunung ada gunung enggak? Oh, ada, Pak. Siapa yang ciptain tuh? Allah. Kita nih yang dikasih lihat sama Allah nih belum seberapa. Kenapa? Karena Allah tahu batas penerimaan otak kita ini tahu. Ya, lah kalau kita dikasih lihat semua, yang ada kita gila. Ya, hebat banget di dalam gunung ada gunung. Ya, di bawah laut adalah laut lagi. Ya, di atas langit ada langit enggak? Ada, mana buktinya? Ya langit aja ada berapa lapis? 7. Kita ada di langit yang keberapa nih? Di kolong langit yang keberapa? Yang paling bawah kita nih. Ya, yang paling bawahnya segini tingginya kita mau sundul nggak nyampe-nyampe. Ya, ada nggak pernah orang ya seorang astronot sampai ke langit ada nggak? Nggak ada, Pak. Ya, ke bulan ada nggak? Ada. Ke matahari? Belum ada. Ke matahari kagak nyampe, apalagi sampai ke langit. Ya, tuh. Itulah keterbatasan apa? Ilmu yang dimiliki oleh siapa? Oleh manusia. Jadi apa yang mau kita sombongin coba? Ya, ilmu aja kita sedikit. Allah sudah bilang wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, dan tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian kecuali seucrit. Ya. Mana tuh ilmu yang Allah berikan kepada kita? Diibaratkan oleh Nabi, kita masukkan telunjuk kita ke dalam air, ya, setelah kita masukkan dalam air kita angkat tuh jari kita, air yang nempel jari kita itulah ilmu yang baru Allah kasih sama kita. Ya. Coba lihat, ya. Banyakan mana yang nempel sama yang enggak nempel tuh air. Jangan banyak-banyak, di gelas aja dah Pak. Nih, kita di gelas nih. Ya, dicelupin jari kita, ada yang nempel, satu tetes tuh air nempel di kuku kita. Nah, itulah ilmu yang baru Allah kasih kita. Apalagi di mana? Di laut, subhanallah. Ya, nggak bisa, nggak ada yang bisa mengalahkan apa tuh ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Jadi kalau dia tahu aja tuh tentang kekuasaan Allah, pasti mereka tuh orang Yahudi nggak akan apain? Ya, neko-neko kalau bahasa kita. Ya. Tapi ini akibat apa, Pak? Kesombongan mereka. Ya, kecongkakan dan ketakaburan mereka itu yang menyebabkan mereka nggak mau apa ya? Nggak mau beriman. Namanya Allah aja sombong, apalagi manusia. Ya, kalau antar manusia disombong masih pantas lah. Ya, nah kalau sama Allah, ya bukan tandingannya. Mau sombong apa coba kita sama Allah? Nggak ada. Ya, itu. Baik, selesai tentang ayat yang ke-103. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-104, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La taqulu, janganlah kalian mengucapkan
kata-kata lin nabi kepada nabi ro'inan, ya, ro'inan, ya. Kenapa kok nggak boleh kita ngucapin kata-kata kepada nabi, ya, ro'inan? Amrun minal mura'at, ya. Jadi ro'inan di sini berasal dari kata apa? Mura'ah. Apa sih arti mura'ah? Ya, memelihara atau menjaga, ya, tuh. Wa kanu yaquluna lahu dzalik, ya, tuh. Nah, dulu orang-orang Yahudi itu, ya, kalau pengen menghina orang lain, dia mengatakan apa itu? Ya, ro'inan, ya. Nah, kalau ro'inan itu dalam bahasa Yahudi artinya apa itu? Orang yang tolol banget. Masa Nabi dibilang tolol? Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh mengucapkan kepada para nabi seperti yang diucapkan oleh siapa? Orang-orang Yahudi saat mereka menghina para nabi yang Allah utus kepada mereka. Ya, jangan sampai mengatakan ro'inat, ya. Jadi katakan wahia bil lughatil yahud sabun. Ya, kalau dalam bahasa Yahudi kata ro'inat itu berarti apa? Cacian. Cacian. Ya kalau saya artikan, saya lihat di kamus itu, ro'in artinya itu orang yang bodoh banget. Ya, ibaratnya itu jahil murokab. Ya, tolol kuadrat. Ada kuadrat, ada tolol, tolol kuadrat berarti tolol banget. Ya, tolol ada duanya kecil di atas. Ya, namanya kuadrat itu kan. Ya, tuh, jangan sampai itu. Ya. Kenapa? Minar ru'unah. Ya, tuh. Minar ru'una, arti ru'una tadi itu, ya, bodoh sekali. Pasaru bizalika wa khatabu bihan nabi. Nah, itu ditujukan kepada siapa? Kepada nabi mereka yang Allah utus untuk mereka. Lah coba, Pak. Nabinya aja dihina, kan kurang ajar. Ya. Sudah keterlewatan batas kalau kita bilang gitu. Kalau manusia biasa dihina biarin dah. Nah, ini nabi, ya, utusan Allah. Ya, tuh. Jangan main-main kita sama dengan utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, tuh. Fanahal mu'minuna anha. Ya, maka orang-orang yang beriman dilarang untuk mengucapkan kata-kata seperti yang diucapkan oleh orang Yahudi kepada para nabi mereka. Apa itu? Ru'unah, artinya orang yang sangat bodoh, ya, tuh. Waqulu, ya, kata Allah, dan ucapkanlah, ya, katakanlah kepada para nabi, ya, badaluha sebagai kata gantinya unzurna. Ya, apa tuh unzurna? Pandanglah kami, lihatlah kami, perhatikanlah kami. Tuh, ya, bukan, ya, ro'inan tapi unzurna, ya, ai unzur ilaina, lihatlah kepada kami, wasma'u, ya, dan dengarkanlah kami, ya, ma tu'maruna bihi sima'u qabul, terhadap apa-apa yang menjadi suatu perintah untuk diterima. Ya, biasa dong kalau kita minta atau ngeluh kepada pimpinan kita kan wajar. Ya, dengerin gue dong, liatin gue dong. Gue nih rakyat lagi pada susah, lu enak-enakan jalan-jalan. Ya, naik mobil mewah, sewa mobil Mercedes, sewa ini di Villa Ano, pesawat khusus ini. Ya, kita yang susah nih lagi susah tambah susah, yang senang tambah senang, ya. Nah, tuh rakyat apa tuh? Ya, dia curhat, dia ngeluh, wajar, harusnya kayak gitu. Justru jangan dicela, ya. Dasar lu mentang-mentang presiden tolol jadi presiden, jangan. Ya, jangan. Justru kita apain? Minta ngomong secara baik-baik, bukan dengan mencela, ya. Walil kafirina azabun alim. Ya, dan bagi orang-orang kafir akan mendapatkan azab alim, ya, yang sangat pedih. Bukan alim tapi alim. Ya, kalau alim maha mengetahui, tapi alim pedih. Ingat, namain anak jangan Abdul Alim. Ya.
Jangan. Ya, Abdul Halim atau Abdul Alim. Jangan Alim. Ya, Alim, Alim sini Alim. Nah, jangan. Ya. Tapi apa? Alim. Abdul Alim. Boleh gak? Boleh. Ya, enggak boleh dengan nama Alim aja enggak boleh. Alim itu sifat Allah. Ya, tambahin Abdun. Ya. Tuh. Kalau nama Allah enggak boleh dipakai untuk manusia kecuali tambahin Abdun atau Ahmad atau Muhammad. Ya. Muhammad Jabbar boleh gak? Boleh. Atau Abdul Jabbar boleh. Saya tahu namanya Jabbar doang jangan. Ya. Kudus boleh gak? Jangan. Abdul Kudus atau Muhammad Kudus atau Ahmad Kudus. Nah itu boleh ya. Apa tafsiran dari alim? Mu'limun. Ya, sangat apa itu? Nyakitkan, sangat pedih. Huwa annar, yaitu berupa apa? Berupa neraka yang Allah bakal berikan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Nauzubillah, Pak. Orang-orang kafir mereka bakal digarang di api neraka itu selama-lamanya. Ya. Selama-lamanya, kekal abadi. Ya, tapi kalau orang munafik, orang fasik, ya, itu sebatas dosa yang belum diampuni sama Allahnya doang. Ya, tapi kalau udah habis dosanya itu, udah digarang kita, ya, udah habis dosa kita baru diangkat itu. Cuma ada tandanya, Pak. Malu juga kita. Ya, ada bekasnya yang ketahuan ya. Dari mana, Bang? Sekian tahun gak ngeliat. Ah, gue lagi jalan-jalan. Atau tanda apaan tuh? Saya habis di neraka padahal. Ya, nggak bisa diapain? Nggak bisa dibohongin, ya. Makanya Pak, kita beruntung banget kalau kita hidup di dunia ini punya teman orang baik. Kenapa kita beruntung? Kalau kita mati ada yang doain kita. Ya, karena kalau kita mati belum sempat kita taubat, nggak punya teman orang baik, siapa yang mau doain kita? Ya, kita disiksa di kubur belum selesai siksaan kubur, Pak. Ya, di neraka bakal diapain? Dihajar lagi. Ya, tapi kalau kita punya teman orang baik, ya, siksa kubur pelan-pelan dihilangin sedikit-sedikit, Fatihah setiap malam dibacain, ya kan? Malaikat bingung nih, orang kok jadi enak banget ini. Ya, kalau udah nggak disiksa kubur, di neraka pasti bakal aman dah tuh. Ya, kalau kita punya teman apa ya? Orang baik. Ya, nah kalau teman kita bukan orang baik, apa yang mau didoain sama kita coba? Ya, coba. Lamaan mana sih kita hidup di dunia amin di alam kubur? Bisa jadi lamaan di alam kubur, Pak. Ya. Coba saudara-saudari kita yang udah meninggal tahun 40-an, tahun 30-an, udah berapa ratus tahun mereka tuh dalam kubur. Hidup di dunia cuma berapa tahun mereka? Ya. Tuh. Enggak enak, ya. Kita nanti di kuburan sendirian, Pak. Enggak ada yang nemenin kagak? Ya, bini kita yang katanya cinta mati. Nemenin di dalam kubur. Bohong gitu. Ya. Nggak bakal ada yang mau nemenin kubur. Jangankan masuk dalam kubur, Pak. Ngajiin kita di atas kuburnya kagak mau dia. Ya. Ngapain ngajiin di atas kubur? Serem. Ya. Baru di atas kubur dibilang serem, apalagi di dalam kuburnya. Ya. Mudah-mudahan, Pak, kita selalu Allah berikan taufik hidayahnya agar kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua pengen mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Ya, kalau husnul khotimah maka insya Allah ya tidak akan ada balasan kecuali apa? Kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kita berikan panjang umur, sehat afiat sehingga kita bisa ya menabung untuk tabungan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.